Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat, salam guru penggerak. Saya Lita Agustina, calon guru penggerak Angkatan 11 SD Negeri Gedung Cangkrik, Jabon, Sidoarjo. Dalam video ini saya akan menyampaikan aksi nyata diseminasi modul 1.4 budaya positif. Yang melatar belakangi video ini adalah konsep utama dan budaya positif masih belum banyak dipahami oleh beberapa warga sekolah, sehingga lingkungan sekolah yang seharusnya menjalankan budaya positif belum dapat diimplementasikan secara maksimal. Mengacu kepada pemahaman yang belum rata tentang budaya positif, maka diperlukan sebuah aksi nyata sebagai langkah awal pembiasaan perilaku positif yang nantinya akan melahirkan mental positif dan lingkungan positif. Adapun tujuannya meningkatkan wawasan dan pemahaman seluruh warga sekolah tentang budaya positif, membangkitkan motivasi dari diri setiap murid melalui pembuatan keyakinan kelas. Selamat menyaksikan. Hari ini kita akan melaksanakan diseminasi budaya positif di sekolah. Untuk itu, pertama kali marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita bisa menghadiri acara diseminasi pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Keduanya, salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita dari jalan kejahiliaan menuju jalan yang diridhai oleh Allah. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah bersedia untuk menghadiri acara diseminasi pada hari ini, yaitu tentang budaya positif. Nah, kali ini saya akan memaparkan poin-poin yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu tentang disiplin positif, yang kedua dimensi profil pelajar Pancasila, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat keyakinan sekolah atau kelas, 5 kebutuhan dasar manusia, 6 posisi kontrol, dan yang ketujuh segitiga restitusi. Nah, sebelum kita mulai acara hari ini, marilah kita semua membacakan bismillah secara bersama-sama supaya acara pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa kita mulai bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu semua. Nah, sebelum kita membahas tentang materi, marilah kita melakukan SBK dulu ya Bapak Ibu, supaya kita nanti lebih rileks dalam mengikuti kegiatan diseminasi. Next. Nah, SBK kita hari ini menebak gambar ya, bukan menebak gambar sih, tapi menebak warna yang ada di bidang atau di gambar. Sudah siap Bapak Ibu semua? Nah, yang pertama tadi ini ada gambar. Nah, kalau kita perhatikan ini gambarnya berwarna apa Bapak Ibu? Merah, kuning, hijau. Ya, warnanya merah, kuning, hijau. Betul sekali. Ya, warnanya adalah merah, kuning, hijau. Next. Ini warnanya apa? Hijau. Ungu dan hijau. Betul sekali. Ya, betul.
Next. Kuning. Ya, warna apa ini? Kuning. Ya, masih fokus ya Bapak Ibu. Ya, next. Warna apa ini? Putih hitam. Putih hitam, betul sekali. Ya, next. Ini warna apa? Orange. Warna Orange. orange. Orange sama hitam, benar sekali. Ya, ya. Jadi masih fokus ya Bapak Ibu. Nah, next. Nah, demikian SBC yang sudah kita lakukan. Nah, dari jawaban Bapak Ibu sekalian semuanya benar. Berarti kita semua masih fokus. Semangat ya Bapak Ibu. Nah, sekarang coba semuanya ambil nafas dalam, ya. Kemudian keluarkan perlahan melalui hidung 3 kali. Sudah siap Bapak Ibu? Tarik nafas dalam-dalam. Keluarkan secara perlahan. Tarik nafas lagi dalam-dalam. Keluarkan secara perlahan. Satu kali lagi. Tarik nafas dalam-dalam. Keluarkan secara perlahan. Nah, selesai ya Bapak Ibu. Bagaimana rasanya? Lebih rileks? Oke. Kalau sudah rileks, kita lanjutkan ke pemaparan materi. Sebentar. Sambil makan nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa. Sudah, kita mulai Bapak Ibu. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah tentang disiplin positif. Next. Apa itu disiplin positif? Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Next. Ya, disiplin positif itu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan disiplin diri, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian ataupun hukuman. Nah, sebelum kita menginjak ke materi berikutnya, saya jelaskan bahwa disiplin positif itu sangat penting sekali kita tanamkan ke siswa. Karena apa? Karena dengan disiplin positif maka mereka akan selalu berusaha untuk menunjukkan, melakukan nilai-nilai kebajikan yang bisa mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Jadi perlu sekali ya Bapak Ibu kita menanamkan disiplin positif pada siswa kita. Nah, untuk selanjutnya tentang dimensi profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi yang ada hubungannya dengan budaya positif. Yang pertama, dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. 3. Mandiri. 4. Gotong royong. 5. Bernalar kritis. Dan yang ke-6 kreatif. Next. Nah, untuk yang dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, dimensi profil pelajar ini berarti murid tersebut mengamalkan nilai-nilai agama dan kepercayaannya sebagai bentuk religiusitasnya, percaya dan menghayati keberadaan Tuhan serta memperdalam ajaran agamanya yang tercermin dalam perilakunya sehari-hari. Untuk yang dimensi kedua, berkebinekaan global.
murid dengan dimensi profil ini merupakan seorang murid yang berbudaya, memiliki identitas diri yang mampu menunjukkan dirinya sebagai representasi budaya luhur bangsanya serta terbuka terhadap keberagaman budaya daerah nasional global. Next. Untuk dimensi yang ketiga, gotong royong. Seorang murid yang memiliki dimensi gotong royong berarti murid tersebut mampu berkolaborasi dengan orang lain dan secara proaktif mengupayakan pencapaian kesejahteraan dan kebahagiaan orang-orang yang ada dalam masyarakatnya. Elemen dan sub-elemen dari dimensi gotong royong: 1. Kolaborasi, 2. Kepedulian, dan yang ketiga berbagi. Nah, untuk yang dimensi keempat adalah mandiri. Seorang murid memiliki dimensi mandiri berarti murid tersebut mempunyai prakarsa atas pengembangan diri dan prestasinya dan didasari pada pengenalan kekuatan serta keterbatasan dirinya serta situasi yang dihadapi dan bertanggung jawab atas proses dan hasilnya. Elemen dan sub-elemen dari dimensi mandiri: yang pertama, pemahaman diri dan situasi; yang kedua, regulasi diri. Untuk selanjutnya, dimensi bernalar kritis. Seorang murid yang memiliki dimensi bernalar kritis berarti murid tersebut mampu menggunakan kemampuan nalar dirinya untuk memproses informasi, mengevaluasinya, hingga menghasilkan keputusan yang tepat untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapinya. Elemen dan sub-elemen dari dimensi bernalar kritis: yang pertama, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan; yang kedua, menganalisa dan mengevaluasi penalaran; yang ketiga, merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri. Untuk dimensi kreatif, yaitu seorang murid yang memiliki dimensi kreatif berarti mampu memodifikasi, menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak untuk mengatasi berbagai persoalan baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk lingkungan di sekitarnya. Berikut beberapa elemen dan sub-elemen dari dimensi kreatif. Yang pertama, menghasilkan gagasan yang orisinal; yang kedua, menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal; dan yang ketiga, memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Nah, Bapak Ibu, dari pemaparan yang sudah saya sampaikan tadi, apakah ada pertanyaan atau tanggapan dari Bapak Ibu sekalian? Monggo, silakan Bapak Ibu. Mau tanya, Bu? Oh ya, silakan Bu Isma. Apa tak pilih kau? Partai Oh ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Isma. Mau menanyakan, sebutkan contoh-contoh budaya positif di sekolah berdasarkan dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sudah, terima kasih. Matur nuwun, terima kasih untuk pertanyaannya. Akan langsung saya jawab bahwa pelaksanaan budaya positif yang ada hubungannya dengan dimensi keyakinan dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu adalah yang pertama dengan melakukan kebiasaan sholat duha pada siswa. Terus yang kedua itu bisa dengan melakukan kebiasaan sholat duha secara berjamaah. Untuk contoh yang lainnya yaitu dengan melakukan kegiatan istighosa yang dilakukan setiap hari Jumat di awal bulan. Terus apalagi yang selanjutnya yaitu kebiasaan membaca Asmaul Husna
oleh guru, oleh siswa yang dilakukan di kelas-kelas. Kemudian berdoa dan membaca Al-Quran surat pendek khususnya di kelas-kelas sebelum pelaksanaan pembelajaran. Contoh yang lainnya yaitu misalkan dengan melaksanakan kegiatan keagamaan, misalnya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Terus apalagi untuk kegiatan memperingati Hari Raya Kurban. Kalau di sekolah kita ini biasanya yaitu dengan penyembelihan kambing atau sapi. Itu dilaksanakan pada saat kita memperingati Hari Raya Idul Adha. Kemudian yang lainnya yaitu biasanya kalau untuk anak-anak itu sama guru agamanya itu disuruh menghafalkan ayat-ayat pendek atau hadis-hadis. Nah, itu adalah contoh-contoh budaya positif yang berdimensi ketakwaan dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Demikian jawaban dari saya. Untuk selanjutnya ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Ya, silakan Pak Islam. Terima kasih waktunya. Bu, izin bertanya. Barusan telah disebutkan salah satu dimensi profil pelajar Pancasila adalah bernalar kritis. Saya bertanya, bagaimana penerapan dan cara mengetahui murid telah bernalar kritis tersebut? Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawabnya. Dari pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Ihsan, selama ini metode pembelajaran yang masih sering diajarkan di banyak sekolah itu adalah menggunakan metode lama, yaitu siswa hanya mendengarkan penjelasan dari guru atau istilahnya itu student learning center. Jadi pembelajarannya itu hanya berpusat pada gurunya. Sedangkan pembelajaran yang saat ini adalah sebuah paradigma baru, yaitu dengan pembelajaran yang berpihak pada murid, yaitu bisa dengan menggunakan model pembelajaran PBL atau problem based learning. Yaitu apa? Kita ajak siswa kita untuk bernalar kritis. Kita sebagai guru memberikan pertanyaan yang nantinya itu akan didiskusikan oleh siswa dalam kelompoknya untuk kemudian dipresentasikan, ya, sehingga dengan mengajak mereka itu untuk berdiskusi, mereka itu akan bisa menumbuhkan nalar kritisnya. Demikian apa itu sehingga mereka itu bisa menunjukkan kalau mereka itu bisa memecahkan masalah yang diberikan oleh guru dengan cara bernalar kritis melalui kelompok diskusinya. Sehingga kita tahu cara pandang siswa kita itu dalam memahami materi yang sudah kita sampaikan. Demikian penjelasan dari saya, Pak Esa. Sudah Mas? Terima kasih untuk pertanyaannya. Berikut Bapak Ibu, ada lagi pertanyaannya? Kalau tidak ada, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu materi berikutnya tentang 3 motivasi perilaku manusia. Menurut Diana Golden dalam bukunya Restructuring School Discipline, itu ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kalau kita sebagai guru seringkali mengingatkan siswa kita supaya mereka itu rajin ke sekolah, tidak malas-malasan, tidak bolos sekolah. Nah, kita seringkali menanyakan hal itu kepada mereka. Nah,
sebagai guru seharusnya kita juga bisa memahami bahwa mereka sebagai siswa itu juga memiliki motivasi. Mengapa mereka itu kok rajin ke sekolah? Mengapa mereka itu kok suka bolos ke sekolah? Nah, jadi penanaman karakter yang seharusnya kita tanamkan ke siswa yaitu kita menanamkan motivasi bahwa mereka pergi ke sekolah, rajin ke sekolah itu bukan karena tidak ingin mendapatkan hukuman. Kalau mereka bolos, waduh kalau saya bolos nanti saya dihukum sama bu guru. Nah, kalau motivasinya seperti itu, berarti mereka itu takut dihukum sama gurunya karena bolos. Nah, itu bukan motivasi yang baik yang dari siswa itu. Ya, terus untuk yang motivasi yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan, nah itu juga kurang baik. Kalau siswa kita tujuannya untuk ingin mendapatkan penghargaan karena dia itu rajin masuk sekolah, tidak pernah bolos, nah itu juga kurang baik karena mereka melakukan itu, mereka sering rajin ke sekolah itu hanya untuk mendapatkan pujian atau penghargaan dari gurunya. Nah, kamu rajin sekali, kamu pintar masuk sekolah tiap hari tidak pernah bolos. Itu juga motivasi yang kurang baik. Nah, motivasi yang paling baik itu adalah mereka itu memiliki motivasi internal dari diri mereka sendiri. Mereka sadar bahwa dengan mereka itu rajin ke sekolah, mereka akan bisa mendapatkan ilmu yang nantinya akan mereka gunakan sebagai bekal untuk masa depan mereka. Nah, itu adalah motivasinya ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi yang disebutkan tadi itu, motivasi yang paling baik itu adalah yang berasal dari diri sendiri atau disebut dengan nilai-nilai intrinsik yang berasal dari diri mereka sendiri. Next. Nah, ini penjelasan mengenai motivasi perilaku manusia. Dari yang poin pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yaitu akses yang adil bagi perempuan. Kenapa kok disebutkan perempuan? Karena pada zaman dulu itu perempuan itu mengalami diskriminasi. Mereka tidak mendapatkan hak untuk bersekolah seperti halnya seorang laki-laki. Tapi beda dengan zaman sekarang ya, bahwa tidak ada diskriminasi dalam pendidikan. Baik laki-laki maupun perempuan semuanya mempunyai hak yang sama dalam mengenyam pendidikan. Ya, selanjutnya akses yang adil bagi perempuan untuk mengembangkan potensi mereka tanpa diskriminasi. Ini termasuk cara menghilangkan hambatan sosial ekonomi. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain melalui pendidikan, perempuan juga dapat mengembangkan keterampilan, pengetahuan dan pemahaman yang perlu untuk meraih kesempatan. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Pendidikan memberikan dasar yang kuat bagi pemberdayaan ekonomi perempuan dengan meningkatkan akses mereka ke pekerjaan yang layak peluang. Yes. Nah, selanjutnya keyakinan sekolah atau kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Guru memiliki peran penting dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan kelas. Next. Ini ada beberapa aturan dalam membuat keyakinan atau kesepakatan kelas, yaitu kita sebagai guru dalam
membuat atau menyusun keyakinan kelas itu kita menggunakan kalimat positif. Jadi kalau ada aturan yang bunyinya itu merupakan kalimat negatif, maka untuk membuat keyakinan kelas, kalimat tersebut seharusnya kita ubah menjadi kalimat positif. Nah, pembentukan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya, tadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwasanya keyakinan kelas itu menggunakan kalimat positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini ada contoh kesepakatan keyakinan kelas. Misalkan ini saya buat keyakinan kelas 3. Nah, di kelas 3 ini guru dan muridnya membuat keyakinan kelas. Di antaranya, hormati gurumu, tidak berkata kotor, sopan santun, saling menyayangi, saling menolong, fokus belajar. Ini adalah contoh keyakinan kelas yang dibuat oleh kelas 3. Nah, untuk yang di sebelahnya ini adalah contoh kelas 5. Contoh keyakinan kelas yang dibuat oleh kelas 6. SD negeri model namanya ya. Yang pertama, hadir tepat waktu. Yang kedua, berpakaian rapi dan sesuai setiap hari. Yang ketiga, selalu mendengarkan ketika orang lain berbicara. Yang keempat, mengangkat tangan jika ingin bertanya atau berpendapat. Yang kelima, saling menghormati dan saling membantu. Dan yang keenam, menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Ini adalah contoh-contoh keyakinan kelas yang telah dibuat oleh guru dan siswa. Nah, selanjutnya untuk keyakinan kelas ada pertanyaan Bapak Ibu? Monggo silakan kalau mau bertanya. Silakan Bapak Ibu. Oh, kalau nggak ada yang bertanya saya yang ini yang bertanya. Ya, saya tanya nanti akan dijawab oleh Bu Riri. Ya, Bu Riri, ya. Nah, pertanyaan saya. Keyakinan kelas. Ya, saya akan memberi pertanyaan, nanti mohon jawab ya, Bu. Nah, pertanyaan saya, mengapa kita harus membuat keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Silakan dijawab. Apa gas? Roh kertas. Ini nih Pak. Ya, silakan yang mau menjawab. Ibu atau Bapak silakan. Oh iya, silakan dijawab Pak Bagas. Ya, saya ulangi lagi pertanyaannya. Mengapa kita harus membuat keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Karena keyakinan kelas dibuat dengan kesepakatan antara guru dan murid, di mana murid akan lebih memiliki kesadaran yang muncul dari diri sendiri untuk menerapkan apa yang sudah disepakati bersama dan mengetahui konsekuensinya apabila melanggar keyakinan kelas yang telah dibuat bersama. Sedangkan jika kita membuat peraturan kelas,
maka yang terjadi adalah sebuah paksaan aturan kesiswaan yang dampaknya adalah munculnya keterpaksaan dan takut guru kepada guru, sehingga bukan kesadaran dari diri sendiri yang tumbuh, tetapi rasa takut yang akan muncul. Ya, terima kasih untuk jawabannya. Ya, tepat sekali untuk jawaban dari Pak Badar, bahwasanya keyakinan kelas itu dibuat antara guru dan murid, ya, di mana nanti murid akan lebih memiliki kesadaran yang muncul dari diri mereka sendiri atau disebut dengan nilai intrinsik untuk bisa disepakati secara bersama. Tidak ada paksaan di dalam menjalankan atau menerapkan keyakinan kelas itu, karena memang sudah terjadi kesepakatan antara guru dan siswa. Nah, itu pertanyaan dari saya. Selanjutnya next ke materi berikutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah penguasaan, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga bertahan hidup, yang keempat kesenangan, dan yang kelima adalah kebebasan. Untuk mendukung budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Sebaliknya, jika kebutuhan dasar tidak terpenuhi, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, dan kecewa. Next. Nah, ini tadi yang sudah saya sebutkan, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Sudah ya tadi. Next. Nah, ini ada contoh studi kasus yang ada hubungannya dengan kebutuhan dasar manusia. Contohnya adalah Denny, seorang anak kelas 4 SD. Begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada ibu gurunya. Menurut bapak atau ibu, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Denny? Jika jawaban Denny seperti ini, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Nah, dari apa yang telah saya sampaikan tadi, bahwasanya Denny itu mengadu pada ibunya bahwa dia itu benci, tidak suka sama ibu gurunya. Karena apa? Karena dia tidak boleh bersenandung atau bernyanyi di dalam kelas. Nah, kira-kira bapak ibu, kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi dari Denny sehingga Denny itu merasa benci, tidak suka sama gurunya? Kira-kira kebutuhan apa bapak ibu? Kebutuhan apa yang tidak terpenuhi oleh Denny? Kira-kira apa? Tadi sudah saya sebutkan bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ada kebutuhan dasar bertahan hidup, kemudian penguasaan, kebebasan, terus kesenangan, terus apa lagi tadi? Yang kelima. Ada apa lagi? Sebelumnya. Nah, itu ya. Dari kelima kebutuhan dasar, tadi yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa Denny tidak mendapatkan kebutuhan dasar apa, Bapak Ibu? Kesenangan. Benar sekali Pak Udi, bahwasanya Denny itu tidak mendapatkan kebutuhan kesenangan. Dia merasa bahwa dengan bersenandung atau bernyanyi di dalam kelas, dia akan memperoleh kesenangan. Dia merasa senang, dia merasa bahagia,
Nah, itu adalah salah satu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi oleh si Dedi, sehingga dia melakukannya di dalam kelas. Nah, itu nih Bapak Ibu sekalian. Next, Audin. Nah, sekarang kita akan membahas 5 posisi kontrol. Nah, ada 5 posisi kontrol restitusi, yaitu yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, dan yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Nah, mohon maaf ini penulisannya masih kurang di belakang hurufnya, seharusnya itu adalah pemantau, dan yang kelima itu adalah manajer. Next. Untuk posisi kontrol sebagai penghukum, yaitu biasanya kita sebagai guru atau orang tua atau atasan itu biasanya melakukan hal-hal yang kita itu sebagai pelaku penghukum, yaitu dengan cara menghardik, menunjuk-nunjuk, ya, berkaca pinggang, membentak. Nah, jadi itu merupakan tindakan-tindakan yang seringkali kita lakukan pada siswa atau anak-anak kita. Ya, hukumannya berupa verbal atau Nah, dampak posisi penghukum, dampaknya apa? Kalau kita bertindak sebagai seorang penghukum, dampaknya yaitu murid cenderung membentak dan pendendam. Dan yang kedua, tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diampu. Itu adalah dampak dari kita sebagai guru kalau memposisikan kita sebagai penghukum. Dampaknya akan kurang baik pada siswa kita. Nah, sekarang yang posisi sebagai pembuat merasa bersalah. Apa yang kita lakukan jika kita sebagai pembuat merasa bersalah? Di antaranya yaitu suara cenderung lembut, tenang, tetapi kata-katanya menyalahkan murid. Jadi meskipun kata-kata kita ke murid itu dengan nada yang lembut atau tenang, tetapi kalau memang kata-katanya itu adalah agak tajam, itu nanti juga akan membuat si siswa kita itu merasa bersalah, dan itu akan sangat dalam sekali ya, akan membekas pada diri siswa kita. Nah, guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid dengan membuat guru menderita. Dampak dari posisi ini, murid merasa bersalah atau identitas gagal, menyimpan emosi negatif pada dirinya, terus rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Nah, next. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Kalau kita memposisikan diri kita sebagai teman terhadap siswa kita, maka kita akan cenderung melakukan suara kita itu dengan nada ramah dan cenderung akrab. Kemudian kita cenderung bersedang gurau untuk mendengarkan suasana kelas atau identitas sukses. Jadi kita selalu guru memposisikan kita sebagai teman terhadap siswa kita. Dampak posisi teman, yang pertama, murid akan bergantung kepada satu orang atau faktor ketergantungan. Jadi karena murid kita menganggap kita sebagai temannya, maka mereka itu akan selalu bersikap manja pada kita, dan mungkin bisa juga kurang sopan kepada kita. Mereka akan bertindak semau mereka karena kita memposisikan diri kita sebagai murid. Nah, itu ada dampak posisi teman. Yang pertama, murid akan bergantung kepada satu orang atau faktor ketergantungan. Yang kedua, murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri karena merasa tergantung dengan gurunya. Gurunya dianggap sebagai teman. Dia akan bermanja-manja dengan gurunya. Itu juga kurang baik. Terus yang selanjutnya, posisi sebagai pemantau. Seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosional, tidak bergurau, dan tidak bernada tinggi. Selanjutnya,
Mencipta identitas diri positif atau berhasil. Pemantau selalu memantau bahkan saat murid diberi sanksi. Nah, dari posisi kita sebagai pemantau ini juga mempunyai dampak. Dampaknya apa? Di antaranya murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa paham nilai kebajikan yang dituju, tidak sepenuhnya mandiri. Next. Yang terakhir, posisi sebagai manajer. Ya, ciri dari posisi sebagai manajer yaitu suara netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, tidak bernada tinggi. Tercipta identitas diri positif atau berhasil, guru dengan tulus mengajukan pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Guru membimbing murid memecahkan masalahnya sendiri. Dampak dari posisi kita sebagai manajer yaitu murid mandiri, percaya diri, dan dapat menyelesaikan masalah. Dari kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya yang memang seorang guru harus mempunyai, harus kita miliki sebagai seorang guru, yaitu sebagai manajer. Itu adalah posisi kontrol yang paling baik di antara sekian posisi kontrol yang sudah saya sampaikan tadi. Next. Selanjutnya, untuk topik segitiga restitusi. Sebuah proses komunikasi yang dilakukan oleh guru atau orang tua untuk menghasilkan murid yang memiliki kemandirian dan rasa tanggung jawab. Jadi pengertian dari segitiga restitusi sendiri adalah merupakan suatu proses komunikasi yang dilakukan oleh orang tua atau guru dengan siswanya, sehingga nanti siswanya itu diharapkan akan memiliki solusi terhadap permasalahan yang telah dihadapi dengan siswa lainnya atau temannya. Next. Nah, ini ada 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Untuk yang menstabilkan identitas, mengacu pada prinsip membuat kesalahan merupakan bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal kepada identitas sukses. Untuk yang langkah yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Mengacu kepada prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mempercayai kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Next. Yang ketiga, langkah segitiga restitusi yaitu menanyakan keyakinan kelas. Murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk menumbuhkan motivasi secara implisit, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Next. Nah, sekarang dari pemaparan yang sudah saya sampaikan tadi, apakah ada pertanyaan untuk topik segitiga restitusi? Monggo Bapak Ibu silakan bertanya. Ya, kalau tidak ada yang bertanya, saya akan bertanya. Monggo nanti dijawab oleh Bu Riri. Nah, ini saya mempunyai studi kasus yaitu Denny dan Adi sedang bertengkar di lapangan sekolah. Bu Erna mengetahui hal tersebut. Akhirnya Bu Santri mengajak mereka berdua ke kantor untuk menanyakan bagaimana pertengkaran itu terjadi. Tetapi mereka menolak karena mereka merasa takut dimarahi. Pertanyaan saya adalah, apakah boleh Bu Santi melakukan restitusi di lapangan? Boleh atau tidak?
Ya, Bu Santi bisa melakukan restitusi di lapangan. Restitusi bisa dilakukan dimanapun selama masih di area atau lingkungan sekolah. Dan yang terpenting itu murid harus aman dan sifatnya privasi, tidak ada terganggu oleh orang lain. Ya, terima kasih untuk jawabannya. Benar sekali ya Bapak Ibu sekalian, bahwasanya restitusi itu tidak hanya dilakukan di dalam kelas atau di dalam kantor atau di dalam ruangan. Restitusi itu bisa kita lakukan dimanapun kita berada. Yang terpenting adalah kita yang melakukan restitusi, kita sebagai guru dan yang di restitusi itu adalah murid kita, itu kita merasa nyaman ya. Meskipun kita melakukan restitusi di lapangan seperti halnya kasus yang terjadi pada si Denny dan si Adi yang kemudian diketahui oleh Ibu Santri, di mana tadi Ibu Santri melakukan restitusi di lapangan secara langsung karena mereka tidak mau diajak Bu Santi untuk masuk ke kantor dengan alasan mereka akan merasa takut kalau mereka itu diajak masuk ke dalam kantor. Pikiran mereka kalau masuk kantor itu pasti mereka akan dimarahi dan mendapatkan hukuman. Nah, itu wajar sekali Bapak Ibu yang terjadi pada murid-murid kita karena mereka memang masih anak-anak ya, masih kecil ya. Mereka itu pasti kalau mendengar kata ayo ke kantor sama Bu Guru, ayo ke dalam kelas sama Bu Guru. Nah, pasti mereka akan berpikir kalau mereka itu saya pasti akan dimarahi karena saya telah berbuat suatu kesalahan, saya telah bertengkar dengan teman saya. Nah, itu merupakan hal yang wajar atau yang umum terjadi pada siswa kita. Nah, bahwasanya restitusi itu bisa kita lakukan dimanapun ya, tidak harus di dalam kelas atau di dalam kantor atau ruangan tertentu. Kita bebas melakukan restitusi selama itu masih berada di lingkungan sekolah dan siswa atau guru tersebut yang melakukan restitusi itu merasa nyaman dengan tempat yang kita gunakan untuk restitusi ya. Bisa kita lakukan dengan cara duduk. Nah, kalau kita melakukan dengan cara berdiri, maka itu nanti akan membuat siswa merasa capek atau pegal karena terlalu lama berdiri. Nah, sebaiknya kita melakukan restitusi itu dengan cara duduk. Nah, demikian Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Nah, ya, Pak Udin silakan pertanyaannya. Silakan ambil. Anak remote. Anak remote. Silakan Pak Udin. Bagaimana kita menanamkan budaya positif pada siswa di sekolah itu dulu. Terima kasih pertanyaannya. Nah, kita sebagai guru itu kan yang pertama, guru itu berperan penting sekali dalam memberikan teladan kepada siswa untuk ditiru dan dipraktekkan secara langsung. Yang kedua, guru membuat program atau kegiatan yang mendorong murid untuk menumbuhkan budaya positif dan dilakukan secara kontinu hingga menjadi suatu kebiasaan pada siswa itu, pada semua siswa. Dan yang ketiga adalah diperlukan komitmen dan kontribusi konsistensi bersama untuk menjalankan budaya positif, sehingga budaya positif akan bisa dilakukan atau diterapkan di kelas atau di lingkungan sekolah. Jadi ketiga hal tersebut akan cara penanaman kita sebagai guru kepada siswa bisa juga dilakukan atau ditanamkan kepada semua warga sekolah, sehingga budaya positif bisa terlaksana, bisa menjadi suatu kebiasaan yang ada di lingkungan sekolah, sehingga kita akan merasa nyaman,
aman, tentram, dan damai dalam menjalankan rutinitas kita di sekolah bersama dengan semua warga sekolah, baik itu siswa, guru, kepala sekolah, atau staf yang ada di sekolah. Nah, demikian jawaban dari saya. Bisa diterima Pak Udi? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Selanjutnya Bapak Ibu ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada ya? Kalau tidak ada berarti semuanya sudah mengerti dan paham tentang materi yang sudah saya paparkan tadi. Kalau memang sudah, maka saya akhiri dulu untuk destinasi kita hari ini. Maka saya akan menutup dengan bacaan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan membawakan keberkahan bagi kita semua. Semoga kita semua bisa melaksanakan tugas kita sehari-hari dengan menerapkan budaya positif di sekolah, yaitu dengan penanaman budaya positif nilai-nilai terhadap diri kita sendiri sebagai seorang guru dan juga terhadap siswa-siswa kita semua. Saya akhiri dulu. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa biridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah peraturan yang kita buat secara bersama. Tujuannya apa? Supaya nanti kita bisa melaksanakan sesuai dengan apa yang kita sepakati. Ya, beda dengan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu yang membuat adalah saya sebagai guru atau wali kelas di kelas ini. Tetapi kalau keyakinan kelas itu adalah kita buat secara bersama antara siswa dan guru yang nantinya akan kita sepakati secara bersama. Ya, mengerti anak-anak? Mengerti. Nah, kalau sudah mengerti, sekarang coba kalian tuliskan satu keyakinan kelas, satu saja dalam bentuk kalimat positif. Ya, tuliskan satu saja. Setelah ini, kalau sudah kalian tuliskan, nanti ibu minta untuk maju ke depan untuk ditampilkan ke semua teman-teman kalian untuk disepakati. Ya, bisa ya, kita sepahami. Nah, mulai dari sekarang silakan kalian menuliskan satu keyakinan kelas. Seperti yang sudah kita buat kemarin ya, seperti yang sudah saya contohkan tadi lagi ya. Nah, sekarang tuliskan satu kalimat saja yang dijadikan sebagai keyakinan kelas. Ya, aturan yang kita sepakati bersama. Ya, ketika kita berada di dalam kelas. Ya. Silakan tuliskan.
Sudah selesai anak-anak? Sudah. Nah, sekarang ibu minta kalian untuk maju ke depan. Ayo, dimulai dari kelompok sini dulu. Ini kelompok sini dulu. Ya, kelompok sini dulu yang lain diam. Depan, ini dulu. Ya, enggak apa-apa. Ayo, maju ke depan. Silakan ditunjukkan, dibacakan ke teman-teman. Silakan maju ke depan sini. Ya, enggak apa-apa ya. Ayo, kelompok sini maju semua. Enggak apa-apa ya, jajar-jajar ya. Ayo, ini kelompok ya, kelompok kalian ini kelompok 1 ya akan membacakan hasil dari tulisannya tentang keyakinan kelas ya. Ya, memakai atribut lengkap ya. Saya tuliskan di papan ya. 1 memakai atribut lengkap ya. Ya, bisa disetujui ya anak-anak, bisa disepakati. Bisa, iya. Ya, sekarang kamu ya, kemudian ya, membuat sampah ya, bisa disetujui ya anak-anak? Bisa, ya bisa ya. Nah, sekarang kamu ya, sudah tersedia dari rapian ya. Ya, yang ketiga menjaga kebersihan dan kerapian. Nah, bisa disepakati anak-anak? Bisa. Silakan duduk. Ya. Sekarang ganti kelompok 2, silakan maju ke depan. Demikian video aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Semoga dapat menjadi inspirasi. Tetap semangat, tetap menjadi hebat. Salam guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.